kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Di antara kalian ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, dan mudah-mudahan kedepannya akan seperti itu terus. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan. Berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih adakah di antara kalian yang ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ya, tentang teks cerita fabel. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari teks cerita fantasi. Nah, kira-kira apa manfaatnya kalian mempelajari ini? Ya, kalian dapat membedakan antara teks cerita narasi fantasi dengan teks lainnya. Materi kita kali ini adalah tentang teks cerita fantasi, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi struktur cerita fantasi. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan cerita fantasi. Nah, sebelum masuk, yang perlu kita pahami di sini adalah cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan jenis narasi di mana pengarang bisa mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Jadi ingat ya, pengarang bisa mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Yang kedua, struktur cerita fantasi. Di struktur ini ada 4 bagian, yaitu orientasi atau perkenalan. Di sini akan memperkenalkan tentang tokoh, latar, tema, serta alur kepada pembaca. Kemudian komplikasi. Ini adalah tahapan ketika permasalahan di dalam cerita bermula dari awal hingga puncak permasalahannya. Berikutnya adalah resolusi. Ini merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Yang terakhir, koda atau ending. Bagian ini merupakan akhir cerita. Nah, yang ketiga yaitu tentang kaidah kebahasaan. Pada kaidah kebahasaan ini sangat penting kita ketahui ada 6 poin. Poin pertama yaitu penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Latar waktu, latar tempat, atau latar suasana. Poin yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Poin keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Poin kelima, penggunaan dialog
atau kalimat langsung dalam cerita. Poin keenam yaitu penggunaan kata ungkapan atau keterkejutan. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD dengan mengirimkannya melalui WhatsApp group, dan Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD itu 15 menit ya, karena Ibu akan mengambil penilaian dari hasil kerja kalian. Oke. Sesudah kalian mengisi, silahkan kalian mengirim menggunakan WhatsApp pribadi. Jangan dikirim di WhatsApp group. Jangan sampai jawaban Anda sama semua, jawaban kalian sama semua ya. Jadi kirim melalui WhatsApp pribadi masing-masing. Oke. Ibu akan tunggu selama 15 menit. Ya. Oke, karena kalian sudah mengumpulkan tugas, mengirimkannya melalui WA, dan Ibu sudah memeriksanya. Nah, sekarang apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, tentang apa itu cerita fantasi. Yang kedua, yaitu struktur kebahasaan. Yang mana itu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan. Nah, di kaidah kebahasaan ini ada 6 poin pentingnya. Nah, jadi untuk pemantapan pemahaman kalian tentang struktur, untuk pemahaman dan pemantapan kalian mengenai struktur dan kaidah kebahasaan, silahkan kerjakan di buku paket tentang struktur dan kaidah kebahasaan, kemudian kerjakan, kirimkan melalui WhatsApp pribadi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya tetap masih dengan teks cerita fantasi, tapi itu tentang melengkapi dan menyusun kalimat.